Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjabaran materi tahap kedua. Kalau ini adalah soal ulangan harian paket A untuk kelas 10-2. Ibu nggak nemu ini soalnya, jadi maaf, langsung ibu jawab aja penjabarannya. Ya, intinya soalnya itu diketahui persama reaksi seperti ini. Ya, diketahui ada persama reaksi antara karbon ditambah oksigen. Ini berarti ibu lengkapin karena ada materi tata nama ya. Jadi sekalian kita belajar di sini untuk tata nama. Di sini berarti ada larutan karbon ditambah padatan karbon ditambah gas oksigen menjadi gas karbon monoksida. Diketahui masing-masing reaksi karbonnya itu 30 gram dan oksigennya 32 gram. Dari persama reaksi ini didapat sisa karbon 6 gram. Ya. Yang ditanya adalah berapa massa karbon dioksida? Berapa massa karbon monoksida yang dihasilkan? Nih, ya. Ini berapa massa karbon dioksida yang dihasilkan. Oke. Kalau dalam perhitungan Lavoisier, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, bisa langsung kita jumlahkan ya. Namun karena di sini ada catatan jika diketahui sisa karbon 6 gram, jadi bagaimana dong? Oke, kita lihat dulu satu persatu ya. Gimana caranya? Kita lihat molnya dulu, mol dari masing-masing reaksi. Di sini Ibu tuliskan massa molar karena massa molar itu didapat dari massa atom relatif ya. Berarti di sini massa molar karbon itu 12 gram per mol, massa molar dari oksigen 32 gram per mol. Ini tidak masuk dalam soal tapi ini ada dalam SPU ya kan. Kemudian massa karbon monoksida. Kenapa Ibu cari massa molekul relatif karbon monoksida? Karena ditanya adalah massa hasil reaksi. Jadi kita kita tentukan dulu masing-masing karena kita mau melihat jumlah molnya masing-masing. Ternyata karbon monoksida ini mm-nya ini sebenarnya tidak perlu Ibu jelaskan ya, paham aja ya. Massa molekul relatif itu sama dengan massa molar. Ibu kok pakai pulpen merah? Enggak apa-apa ya nih. Jadi massa molekul relatif dari CO2, Ibu ganti pulpen aja ya. Ini kalau pulpen merah tidak terlalu nampak. Berarti massa, Ibu tulis dulu aja ya nih. Massa molekul relatif dari karbon monoksida sama dengan massa atom relatif karbon ditambah massa atom relatif oksigen. Hasilnya 28 ya. Oke. Karena tidak punya satuan, jadi dalam satuan mol nanti diganti massa molekul relatifnya untuk karbon monoksida dan massa atom relatif untuk unsur-unsur reaksinya diganti dengan massa molar karena massa molar punya satuan. Sampai di sini ingat kan ya? Oke, sudah. Kita tentukan masing-masing molnya. Untuk mol karbon mula-mula berarti tadi sudah diketahui ya, massa dari karbon 30 gram. Ini berarti massanya. Massa molarnya tadi diketahui 12 gram per mol. Setelah dijumlah, setelah dibagi hasilnya 2,5 mol. Kemudian tadi diketahui dalam soal karbon sisanya 6 gram. Ya. Kalau karbon sisanya 6 gram berarti bisa kita tuliskan massanya berarti 6 gram dibagi dengan massa molarnya 12. Jadi hasilnya 0,5 mol. Jadi kalau karbon sisanya 6 gram, karbon yang bereaksi dapat kita ketahui 2,5 dari jumlah mol karbon itu sendiri.
dikurang dengan karbon sisanya 0,5, jadi karbon yang bereaksi itu 2,0 ya, 2,0 atau 2 mol ya. Oke. Ini Oke. Sudah. Kemudian kita lihat perbandingan reaksinya. Perbandingan reaksi itu bisa dilihat dari koefisiennya di sini ya. Berarti dalam stoikiometri reaksi perbandingan mol koefisien reaksi itu dapat menyatakan perbandingan mol masing-masing dari unsur pembentuk suatu reaksi. Jadi koefisien untuk karbon 2 itu sama dengan 2 mol karbon ditambah 1 mol oksigen. Di sini tertulis 1 tapi tidak tercantumkan kalau dalam bersama reaksi. Sedangkan dalam karbon monoksida berarti 2 mol karbon monoksida. Oke. Karbon yang bereaksi tadi diketahui 2,0 mol atau menghasilkan 2,0 mol karbon monoksida. Ya. Kemudian kita ubah dalam massa karena yang ditanya tadi adalah massa massa hasil reaksi. Maka massa karbon monoksida yang terbentuk adalah massa dikali mol kali massa molarnya. Tadi kita ketahui 2 ya, hasil karbon yang bereaksinya dikali dengan 28 gram per mol. 28 ini adalah massa molar dari CO. Hasilnya adalah 56 gram. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti ya untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, jika massa rata-rata satu atom besi adalah 9,3 kali 10 pangkat 23 gram. Kemudian massa molar karbon atau massa molar karbon bermassa 12 sama dengan 12 gram per mol. Jumlah atom dalam 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini ketetapan ya. Oke. Jika yang ditanya berapa massa atom relatif dari besi, maka rumusnya adalah massa satu atom karbon 12 sama dengan 12 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini juga satuan yang sudah diketahui ya nak. Ini untuk jadi pemahaman kalian. Kalau diketahui massa satu atom karbon 12 itu sama dengan 12 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23, yang hasilnya 1,99 kali 10 pangkat 23 minus 23 gram, maka standar massa 1/12 karbon 12 itu 1,99 kali 10 pangkat 23 dibagi 12, hasilnya 1,66 kali 10 pangkat 24 gram. Ya, ini sebagai satuan dari massa standar ya. Ini sekedar untuk pengetahuan saja ya. Ini intinya ini hanya untuk sekilas info untuk mengetahui dapat 1,66 kali 10 pangkat 24 gram itu dari mana ya. Ini adalah massa standar dari karbon 12. Oke. Sedangkan tadi yang ditanya adalah berapa massa atom relatif dari besi. Maka kita ketahui massa atom relatif besi itu sama dengan massa rata-rata satu atom besi dibagi dengan massa standar karbon 12. Tuliskan tadi yang diketahui massa besinya 9,3 kali 10 pangkat 23. Sedangkan massa standar karbon 12 itu 1,66 kali 10 pangkat 24 ya. Ini naik ya. Kalau naik jadinya minus ini ya. 10 pangkat 23 ini coret habis. Ini 9,3 dibagi 1,66 hasilnya 56. Sesuai ya. Berarti massa atom relatif besi adalah 56. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini intinya
Ini hitungan untuk mengetahui cara mencari massa standar. Yang penting untuk dipahami, dan ini adalah nilai ketetapan, yaitu massa standar karbon 12 itu 1,66 kali 10 pangkat 24 gram. Ya, selalu ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal dari kelas 10-7. Berapa massa mol korelatif dari Pb dalam kurung C2H3O2 kali? Berarti kita jabarin ya, karena ini masih bentuknya pendek. Berarti bisa langsung aja. Massa atom relatif timbal dikali dengan 4 kali massa atom relatif karbon. Ini dari sini ya, 2 dikali 2 itu 4. 6 massa atom relatif hidrogen itu dari 3 dikali 2. 4 kali massa atom relatif oksigen itu dari 2 kali 2. Oke? Alhamdulillah. Aduh. Ini massa atom relatif timbal 207. Kemudian 4 kali massa atom relatif karbon itu 48. 6 kali 1 dari massa atom relatif hidrogen berarti 6. 4 kali 16 dari massa atom relatif oksigen itu 64. Hasilnya jadi 325. Jadi massa molar atau massa mol korelatif dari senyawa tersebut adalah 325 gram per mol. Selesai. Kemudian soal nomor 3. Dari massa mol korelatif di atas, ya, dari Pb C2H3O2 2 kali, tentukan berapa masanya. Masanya tentukan berapa masanya jika diketahui Pb C2H3O2 ini jumlah molnya adalah 2 mol, ya. Jadi gimana? Rumusnya berarti massa sama dengan mol dikali massa molar. Berarti tinggal dimasukkan jumlah molnya adalah 2 mol dikali dengan massa molarnya. Tadi sudah dihitung 325 gram per mol. Jadi hasilnya 650 gram. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu ini langsung jawab, jadi mohon maaf Ibu enggak ketemu ini soalnya karena soalnya kan sudah Ibu bagi ya. Jadi dilihat aja. Ini paket A 10-7. Dari persamaan reaksi, oh ya, ini Ibu lengkapi sekalian persamaannya karena ada materi tata nama ya. Ini klorin itu bentuknya gas, oksigen itu gas, ini gas juga. Oke. Jadi bacanya larutan klorin direaksikan dengan gas oksigen gas klorin jika direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan gas klorin dioksida. Diketahui reaksi klorinnya adalah 15 gram. Yang ditanya massa zat hasil reaksi. Jadi gimana dong? Kita cari dulu mol yang bereaksi terlebih dahulu. Mol yang bereaksi terlebih dahulu adalah klorin. Tadi diketahui masanya 15 gram, berarti kita bisa pakai rumus konsep mol. Mol dari klorin sama dengan massa klorin dibagi dengan massa molar klorin, ya. Ini sama dengan massa dibagi AR klorin, ya. Sama dengan berapa? 15 gram dibagi 71 gram per mol. Gramnya sama-sama dicoret. Hasilnya 0,2 mol, ya. Sama dengan soal pertama tadi, kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 1 untuk klorin, sedangkan yang di sini setelah disetarakan jadinya seperti ini ya. Ini kan 2, berarti di sini 2. Ya kan? Jadi bentuknya seperti ini. Ya kan? Jadi gimana nih koefisien reaksinya? 1 klorin menjadi 2 klorin dioksida. Jadi mol klorin dioksida itu sama dengan 2 dikali mol klorin. 2-nya ini dari koefisiennya. Ya. Hasilnya jadi berapa?
2 kali 0,2 ya, mol klorin tadi kita cari, sama dengan 0,42 mol. Kemudian karena yang ditanya dalam massa, kita ubah dulu molnya menjadi dalam gram. Maka kita tentukan dulu massa molar dari hasil reaksinya tadi ya, klorin dioksida. Jadi massa molekul relatif dari klorin dioksida sama dengan massa atom relatif klorin ditambah dengan 2 kali massa atom relatif oksigen. Jadi hasilnya 67. Jadi MR-nya atau massa molarnya 67 gram per mol. Jadi kalau yang ditanya berapa massa hasil reaksi atau massa dari klorin dioksida, sama dengan mol dari klorin dioksida dikali dengan massa molarnya sama dengan molnya tadi sudah dicari ya. Klorin tadi 0,42 mol dikali dengan massa molarnya yang barusan kita cari tadi 67 gram per mol ya. Karena massa ini mol juga nih, ada satuannya ketinggalan, mol-mol dicoret, sisanya gram. 28,14 gram. Itulah massa dari klorin dioksida. Oke. Yang berikutnya soal yang kedua. Ya. Kalau tidak salah Ibu tulisnya di situ senyawa karbon atau hidrokarbon ya. Ini 10-4 ini ya, enggak tahu paket A atau paket B nih ya. Senyawa karbon jika direaksikan akan menghasilkan unsur karbon 84% dan hidrogennya 16%. Diketahui massa molekul relatif hidrokarbon tersebut adalah 100. Yang ditanya rumus molekul senyawa, atau kemarin kita sepakat kita singkat RM ya. Karena yang ditanya adalah rumus molekul sama dengan rumus empiris, kita tentukan dulu jumlah molnya. Oke. Kalau di sini dalam persen berarti bisa sama dengan gram ya. Jadi mol karbon sama dengan massa karbon dibagi massa atom relatif dari karbon, berarti sama dengan 84 gram dibagi 12 gram per mol. Ini dari massa atom relatifnya ya, sama dengan 7 mol. Ya. Gramnya dihapus dulu yang sama. Untuk mol hidrogen berarti massa hidrogen dibagi dengan massa atom relatif hidrogen. Karena hidrogen itu di molekul, jadi ini H2 ya. Jadi nulisnya 16 dibagi 2 sama dengan 18 mol. Kok 18? 8, sorry. Salah nyebut Ibu ya. 8 mol. Oke, perbandingan molnya berarti 7:8 ya kan, 7:8, atau Ibu tulis dulu perbandingan molnya berarti 7:8. Untuk mencari nilai terkecil, mana yang lebih kecil? Berarti yang lebih kecil adalah 7. Yang kecil bagi dirinya sendiri, yang besar bagi yang kecil. Jadi hasilnya 7 bagi 7 adalah 1, 8 bagi 7 sama dengan 2,28. Di bawah 5 tidak dapat dibulatkan, berarti kita bisa tulis perbandingan rumus empirisnya. Ini 7 tadi untuk C, berarti 1 tidak tertuliskan, berarti C saja, sedangkan H-nya ada 2. Oke. Massa molekul relatif untuk CH2 berarti tulis saja. Tadi C-nya 1, ini kan ya. 1 kali 12 ditambah 2 untuk hidrogen ya. Jumlah atomnya 2, massa atom relatifnya 1. Jadi 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi rumus molekul sama dengan rumus empirisnya, maka mol dari MR senyawa tadi diketahui 100 ya, nih. Dibagi dengan molnya empiris ya, 14 ini sudah. 100 bagi 14 adalah 7. Jadi rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dalam kurung N. N-nya berapa? N-nya tadi sudah diketahui 7, jadi tinggal dikali aja ya. Kalau C-nya 1, 1 dikali 7 jadi C7 ya. Kemudian H-nya 2, 2 kali 7 14. Maka rumus molekulnya C7H14. Atau kalau C7 itu berarti heptana. Oke, selesai ya. Sekarang kita lihat penentuan massa molekul relatif dari
ini bacanya natrium sulfat trihidrat ya. Wah, ini kepanjangan nih. Jadi gimana nih cara menghitungnya? Kalau ada dua seperti ini, bisa kalian pisah dulu. Ini kan ada dua senyawa nih ya. Ini dulu tentukan ini dulu, baru yang ini. Ya. Maksudnya apa? Boleh cara langsung atau dibagi dua seperti ini. Maksudnya biar memudahkan dalam hitung akhir. Kita tentukan, kita bagi dua aja langsung ya. Di sini kan ada natrium sulfat. Kita tentukan untuk natrium sulfatnya dulu. Berarti seperti ini. 2 kali massa atom relatif natrium ditambah massa atom relatif belerang dikali dengan 4 kali massa atom relatif oksigen. Hasilnya berarti seperti ini ya, 142. Nah, sekarang yang air. Yang air berarti seperti ini ya, 3H2O. Oh, ini 3, sorry. Bun enggak punya tip X nih, jadi ketindis-tindis ya. Untuk massa molekul relatif air berarti 3 dikali 2 untuk hidrogen berarti 6. 6 kali massa atom relatif hidrogen ditambah 3 kali massa atom relatif oksigen. 3-nya untuk oksigen ini dapat dari ini. Ya, untuk hidrogen berarti 3 kali 2, untuk oksigen 3 kali 1. Oke, hasilnya 54. Nah, kemudian kita jumlahkan, berarti 142 ditambah 54 jadi 196. Selesai. Soal terakhir dari massa molekul relatif di atas ya. Jika diketahui massa gas adalah 4,25 gram, volumenya 2,8 liter. Ya. Bagaimana massa molekul relatifnya? Ya. Ibu ulang, diketahui massa gas 4,25 gram, volumenya 2,8 liter. Ya. Yang ditanya berapa massa molekul relatifnya. Oke, dari sini sudah nampak ya. Kalau dia diketahui dalam keadaan standar berarti STP, maka kita bisa pakai rumus volume dulu untuk sebelum cari MR-nya. Berarti V sama dengan N dikali Vm ya. Rumusnya itu kan volume molar. Kemudian untuk molnya berarti mol sama dengan V per Vm. 2,8 liter dibagi 22,4 liter per mol. Ini karena dia dalam keadaan apa tadi? STP, ya kan? Hasilnya 0,125. Oke. Terus, jika yang ditanya berapa massa molekul relatif massa senyawa tersebut, berarti ya udah bisa kita tulis ya. Dari rumus konsep mol itu mol sama dengan massa dikali massa molar, maka massa molar sama dengan massa dibagi mol. Tadi sudah kita ketahui massanya tadi 4,25 gram. Ya, tulis 4,25 gram dibagi dengan volume, dibagi dengan molnya tadi pakai rumus volume molar 0,125 liter. Ya, hasilnya 34. Itulah massa molekul relatif dari senyawa tersebut 34 atau massa molarnya menjadi 34 gram per mol. Sekian, terima kasih. Penjabaran tahap 2 ini moga bisa sedikit membantu dalam kalian belajar. Semangat selalu.